naqul wa kalimatul hamdi nahmadullah subhanahu wa ta'ala ala ni'amin katsiratin ila ma nash'uru hadha as-sabah fa alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat hingga kita bisa berkumpul, terutama nikmatani maghbun fi makatsirun nas, dua nikmat mana manusia banyak lalai darinya, as-shihah wal faragh, nikmat sehat dan nikmat sempat. Kita sehat, kita sempat ke sini dan dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Salat beserta salam semoga selalu tercurah pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib abna'i fillah, pada pagi ini menyambung dari lisan abi kita al-mukarram al-muhtaram Syekhul Masyayikh Alimul Ulama Al-Hajj kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk beriktikaf. Kita harus tahu dulu apa sih itu iktikaf. Sebagaimana kata Mudir Mahad Syaratul Islam, ya, Abi Gunaidi, yaitu al-lubsu, menetap. Ya, dalam bahasa yaitu al-habsu, kalau bahasanya al-habsu, ya, memenjarakan diri, ya, min al-amal al-adiyah, dari pekerjaan yang biasa kita lakukan. Tapi secara istilahan, ya, yang maksud itikaf itu adalah al-lubthu fil masjidi, ya, menetap di dalam masjid bi ala sifatin makhsusah, dengan cara-cara tertentu yang khusus, biniyatin, dengan niat. Apa? Al-lubsu fil masjid, menetap di dalam masjid, ala sifatin maksusah, dengan cara-cara tertentu, biniyatin, dengan niat itu, ya. Jadi itikaf itu adalah menetap di masjid dengan cara-cara tertentu yang disyariatkan oleh agama kita dan dengan niat. Ya. Kenapa sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu alaihi, ya, setiap Ramadan tidak pernah absen melakukan iktikaf? Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam i'takafa. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf fi kulli Ramadan, di setiap bulan Ramadan, asyrata ayyam, berapa? 10 hari. Ya. Wa kana fi al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yauman. Akan tapi pada tahun yang mana Rasulullah diwafatkan oleh Allah, Rasulullah beriktikaf 20 hari. Iktikaf. Ya. Kenapa Rasulullah beriktikaf? Karena Rasulullah ingin mendapatkan Lailatul Qadar. 1000 lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Jadi kalau ada yang cicilan mobil 60 bulan iktikaf, itu dapat Lailatul Qadar 1000 bulan lebih, malah ditunjuk oleh Allah, kan? Lunas. Ada cicilan motor, Ustadz Muhajir misalnya nyicil, Ustadz, bisa dengan dapatkan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan lebih, jadi, ya. Nah, ya, jadi iktikaf itu adalah kita mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah beriktikaf kenapa? Untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kedua, kenapa kita beriktikaf? Karena biar kita meniru, bahkan bila perlu sama seperti para malaikat, tidak pernah melakukan perbuatan maksiat dan selalu beribadah. Jadi diharapkan dengan iktikaf ini kita di masjid itu insya Allah tidak akan melakukan perbuatan maksiat, karena dilingkupi oleh masjid. Tidak mungkin datang masjid ngatai, iyo bibir udah monyongnya 5 cm. Nah, awak jarak hitam. Nah, tidak mungkin kan di masjid, kecuali memang hobi ngatai
orang. Ya, jadi insya Allah di masjid pasti akan sholat, ya, sholawat, zikir, baca Al-Quran. Oke, langsung saja ke intinya. Apa syarat dan rukun daripada iktikaf? Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Ya, selain bulan Ramadan aja pahalanya berlipat, apalagi di bulan Ramadan. Maka kita perlu memaksimalkan amal ibadah kita dengan cara iktikaf. Berarti iktikaf itu putus dari dunia, dalam artian kata memang khusus untuk beribadah. Ya. Jadi syarat dan rukunnya yang pertama adalah yaitu al-mu'takifu. Apa? Al-mu'takifu. Qulu ba'di. Al-mu'tafiku. Al-mu'takifu. 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 Fikum man ta'rif mana al-mu'takif? Tayyib. Lahat? Ya. Tidak ada yang tahu arti kata mu'takif. Mu'takif itu artinya orang yang beriktikaf. Ya, orang beriktikaf. Tidak mungkin beriktikaf kalau tidak ada orangnya. Jin berarti kan. Jadi harus yang pertama syarat dan rukunnya adalah orang yang beriktikaf. Terus apa syaratnya orang beriktikaf itu? Jadi, satu yang pertama tadi orang yang beriktikaf, al-mu'takif bahasa Arabnya. Iktakafa ya takifu. Ya. Yang pertama orang yang beriktikaf itu harus syaratnya orang Islam jelas. Ngapain orang Kristen di masjid? Ya, nanti nyanyi haleluya. Haleluya, haleluya, halilintar. Nah. Yang kedua, haruslah orang tersebut tidak berhadas besar. Apa itu hadas besar? Apa? Hadas besar itu apa? Kentut. Hadas besar itu. Itu walaupun sebesar apapun belum hadas besar. Ya. Lama di kamar mandi setengah jam, bertonton barang berat diturunkan. Itu belum berhadas besar. Yang berhadas besar itu artinya apa? Contohnya jana, jangan menambah junub, mimpi. Ya. Atau mimpi banjir. Ya itu masuk ustaz tuh. Atau junub suami istri, ya. Terus apa lagi yang keberapa tadi? Ya, yang ketiga mumayyiz. Anak-anak boleh ada beriktikaf? Boleh. Apalagi disyaratkan mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Bisa membedakan baik dan salah. Contoh, baik dan salah itu anak-anak itu mengerti kalau main api kebakar. Kalau anak umur 2 tahun tidak ngerti api itu panas. Ya, kalau anak-anak yang sudah mumayyiz itu walaupun belum balik, tidak harus mesti balik mumayyiz itu. Bahkan ada anak yang mumayyiz sebelum balik. Dia sudah mengerti ini baik, ini buruk. Kalau melompat di tengah ini nyampak ke dalam got misalnya kan. Kalau main lumpur terpleset sakit seliu, ngerti dia baik atau buruk. Ya, mumayyiz. Ya. Oke, selanjutnya rukun yang kedua adalah al-mu'takaf fihi. Al-mu'takaf fihi. Apa arti al-mu'takaf fihi? Al-makan lil i'tikaf. Qulu ba'di. Al-mu'takafu fihi. Al-mu'takafu fihi. Al-mu'takafu fihi. Al-mu'takafu fihi. Al-mu'takafu fihi. Fi man ya'rif mana? Lahat. Tayyib. Atau fil jumlah al-mufidah. Al-masjidu huwa al-mu'takafu fihi. Tempat untuk beriktikaf. Jadi syarat beriktikaf itu harus ada tempatnya. Harus ada tempatnya. Boleh tak ustadz di tengah hutan kata Abi tadi? Hah? Boleh di tengah hutan kalau ada masjid. Kalau tidak ada masjid tidak boleh. Syarat utama beriktikaf itu di dalam masjid.
Kalau digedekan ke kelas SD itu boleh tidak Ustaz? Tidak boleh, karena itu bukan masjid. Jadi harus syarat utama masjid, walaupun tidak ada salat Jumat. Yang penting namanya masjid itu boleh. Ya, itu. Jadi selain masjid tidak boleh. Dan yang ketiga adalah apa namanya itu? Rukunnya, ya, masa apa Ustaz? Lama ya. Lama iktikafnya ya. Lama beriktikaf. Ya. Lama beriktikaf. Harus ada waktunya beriktikaf. Ya. Ada waktu untuk beriktikaf. Kapan paling sedikit minimal untuk beriktikaf? Kapan paling banyak? Beriktikaf itu ya, kalau mazhab Syafi'i itu tidak terikat waktunya. Jadi kalau ada orang yang datang ke masjid sudah berniat untuk beriktikaf, ya, dia walaupun hanya 10 menit tapi itu sudah dianggap beriktikaf. Tapi kalau 10 detik tidak beriktikaf itu, ya, habis hanya niat. Habis itu dia keluar batal. Ya, bukan beriktikaf, ya. Yang jelas sudah ada niat dan melakukan walaupun hanya 10 menit. Tapi Rasulullah, kalau kita ikut Rasulullah minimal 1 hari untuk beriktikaf. Berapa? Satu hari. Dan terakhir adalah harus dengan niat. Ya, dengan niat. Tanpa niat maka tidak sah iktikafnya. Kenapa Ustaz harus pakai niat? Untuk membedakan antara orang yang sekedar nyuguk di masjid dengan orang yang beriktikaf. Jadi harus jelas. Beda enggak orang duduk di masjid ngobrol dengan orang yang duduk di masjid tapi dia berniat iktikaf? Beda enggak? Beda. Innamal a'malu binniyat. Ya. Paham tuh? Sekarang yang membatalkan iktikaf. Apa sih yang membatalkan iktikaf? Yang pertama adalah apa? Keluar dari masjid. Ustaz, cak mana kalau kelingking gue keluar dari masjid? Nah, gue jalurkan keluar dari masjid, kelingking. Batal lah. Hah? Atau dia selangkah keluar dari masjid, batal lah. Ya, jadi keluar dari masjid itu membatalkan iktikaf. Ada enggak yang keluar dari masjid tapi tidak membatalkan iktikaf? Ada. Ya, contohnya adalah apa namanya? Al-i' wal keme'. Ya. Bahasa Indonesia adalah pipis. Kalau bahasa dusun Ustaz, pipis itu yang pipis pisang, ya, pipis ketan, itu pipis. Jadi ada ceritanya, ada orang Palembang jadi pembantu di Jakarta. Dia ini baru tinggal di Jakarta, tidak tahu bahasa Jakarta. Kata anak yang diasuhnya ini, bu, mau pipis? Dah, aku lah kenyang, ajalah. 2 kali, bu, mau pipis? Dah, ya. Biarlah, aku dah galaknya, lah kenyang. Ya. Maksudnya nanya ini kan, dia menganggap anak tadi nawarkan pipis. Akhirnya apa yang terjadi? Langsung kemek di TKP. Kata, ngomong mau nak kemek katanya. Ya, tidak ngerti pipis itu adalah buang air. Airnya apa yang tadi? Itulah kalau miskomunikasi. Ya, itu yang sudah tahu dia pasti tidak tertawa dia kalau ceritanya sudah tahu sebabun nuzulnya. Yang tidak tahu sebabun nuzul dia baru tahu. Itulah harus paham, kita harus mengerti bahasa sebuah kaum. Kalau kita tidak tahu bahasa sebuah kaum, sudah selesai. Kita akan bahasa kerennya, bahasa Latinnya terkola. Apa?
terkolakan. Ya. Sebenarnya tadi? Oh ya. Nyari makan minum boleh enggak? Kalau mazhab yang lain tidak boleh. Tapi kalau makan dan minum untuk mazhab Syafi'i dibolehkan. Ya, contoh nanti. Tapi bukan hanya untuk berleha-leha ya, memang hanya dikhusus untuk beriktikaf, membantu untuk iktikaf. Ya kalau mau jajan di kantin apa Pak? Tadi jangan nongkrong, jangan lama, jangan ngobrol, sudah hanya sekedar membeli, makan, balik lagi ke masjid. Kalau tidak seperti itu batal. Ya. Ya. Dan keperluan-keperluan yang lain yang ibaratnya darurat. Rasulullah pernah ketika iktikaf mengunjungi orang sakit dan mengantarkan jenazah. Ya. Jadi jangan sekali-kali kalian keluar dari masjid kecuali hal-hal yang bersifat seperti tadi mandi wajib ya. Bukan mandi biasa. Jadi kamu sebelum iktikaf mandilah dulu. Kencing dan buang air besar boleh. Ya, kalian jangan ditahan. Ya, nanti seperti Yai Najib. Kata orang dalam TV itu, jangan kemana-mana, tetap di tempat. Apa iklannya tuh? Akhirnya Yai Najib di pojok sofa tuh mesing dan kencing di situlah. Kata bininya, ngapa ini di kamar mandi? Kata yang tadi tidak boleh beranjak kemana-mana, katanya. Tetap di sini. Akhirnya tempat. Ya. Oke. Selanjutnya, ya haid dan nifas itu juga membatalkan iktikaf. Ketika santri putri misalnya lagi iktikaf, tahu-tahu haid, keluar darah haid, maka itu batal iktikafnya. Yang ketiga, atau berapa? Tidak usah hitung lah. Berapa? 3 apa 4, 5. Selanjutnya adalah mabok. Mabok. Ada orang iktikaf mabok? Kebanyakan dia baca Quran mabok. Tidak ada ya. Mabok. Ya, bisa jadi ada orang mabok di masjid. Kawannya dari luar datang, baru berniat iktikaf, bawa segelas teh. Luarnya kelihatan teh. Dia ngomongnya kawannya teh, dia nanggal kawannya. Padahal itu adalah topi making. Nah, minum deh. Ini teh kan? Habis buka kan? Minumlah teh kata. Enggak ditanya lagi kan merek teh dari luar kan? Minum. Lang mabok di tempat dia. Dililit utang. Ya. Akhirnya ya batal. Atau yang ketiga terus Ustaz tadi ya, murtad juga membatalkan puasa, membatalkan iktikaf. Lah baca orang murtad dalam masjid, baca bisa enggak orang murtad dalam masjid? Bisa ya. Contoh misalnya dalam masjid lagi iktikaf, lagi ngaji ya, tahu-tahu ada jin muslim masuk ke dalam badan orang itu ya, jin muslim dan murtad, yang dimeloi juga murtad, batal. Pacak jadi tidak seperti itu? Pacak jadi, tanya dengan Jody kalau tidak percaya. Pacak jadi ya. Ya. Oke, itu saja sekitar seputar dari iktikaf. Yang jelas iktikaf itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Apa itu syaratnya? Di masjid. Pakai niat. Yang muktakifnya, orang beriktikafnya harus Islam, tidak berhadas besar, apalagi mumayyiz. Jadi anak-anak yang walaupun dia belum balik, dia mumayyiz, dia melakukan iktikaf, dia tetap mendapatkan pahala untuk dirinya sendiri. Ya, itu. Ada pertanyaan sebelum ditutup seputar iktikaf? Silakan dari putra ataupun putri, silakan bertanya, penting karena ini kalian akan melakukan iktikaf pada jam 9 jam 10 nanti setelah pembersihan. Ya, silakan. Ditanyakan. Hah? Angkat tangannya, jangan di dalam bawah itu nunjuk kepala di bawah cak guro-guro. Ustaz boleh enggak? Enggak boleh. Ya. Siapa yang bertanya? Ngaku, jujur. Siapa yang bertanya? Ihsan, mana Ihsan? Ayo, enggak apa-apa, jangan malu. Maluku di Ambon. Betul enggak Maluku di Ambon? Salah, Ambon di Maluku.
Ya, cepat. Waktunya sedikit. Injury time sudah. Hah? Putri yang mau bertanya tentang itikaf. Hah? Cepat. Nanti tidak tahu caranya gimana. Angkat tangan. Ayo cepat. Ustaz kasih waktu 3 menit untuk berpikir dan bertanya tentang itikaf. Tanyakan. Kalau Ustaz mampu, Ustaz akan jawab. Kalau tidak mampu, Ustaz diam. Dianjurkan untuk itikaf itu ketika waktu mau masuk maghrib kalau bisa, tapi tidak apa-apa jam 9 enggak, yang penting itikaf ya. Tujuan kita itikaf. Kenapa? Karena itu pergantian waktu untuk agama Islam. Dihitungnya pergantian hari itu waktu maghrib. Kalau Masehi itu jam 12 malam. Silakan dari kelas 1 sampai kelas 6 ada pertanyaan tentang itikaf? Ya. Tafadhol. Dan Putri, silakan. Tidak apa-apa, berdiri di tempat saja atau angkat tangan. Siapa? Ayo, jangan ini tat. Ada tak? Oh ya. Apa saja yang harus diamalkan ketika itikaf? Amalan ketika itikaf itu karakteristiknya, sifatnya itu secara utama adalah sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Perbanyaklah sholat. Yang kedua dilakukan oleh Rasulullah ketika itikaf adalah baca Al-Quran. Otomatis baca Al-Quran. Dan ketiga adalah berzikir, bersolawat. Dan adapun kalau ada kajian-kajian Islam dibolehkan juga. Yang penting tidak keluar dari ibadah. Ya silakan sebelum Ustaz tutup. Mau tanya tentang itikaf? Ya. Niat itikaf. Niat itikaf adalah nawaitu al-itikaf fil masjid lillahi ta'ala. Qul badi nawaitu al-itikaf fil masjidi lillahi ta'ala. Ya. Bagus pertanyaannya. Karena jangan sampai salah niat. Ada lagi? Siapa lagi? Ada lagi? Satu lagi dari Putri. Ya, mana Ala-Hanan? Ada Ala-Hanan? Ada? Kasihkan yang bertanya tadi 10.000 voucher belanja buka dari bagian Quran. Kasihkan 10.000 nanti sore untuk buka puasa. Putri ada yang bertanya? Ya. Ustaz sediakan voucher 10.000 untuk buka puasa belanja di kantin dari bagian Quran bagian Putri. Ada satu orang? Ayo bertanya tentang itikaf. 2 menit lagi, pas 7.45. Berapa harga pop mie di kantin? 6.000. Lumayan. Ada yang bertanya dari Putri? Ada enggak? Ya, jadi kalau kalian beritikaf tuh sudah mandi, suci, bersih, jadi enggak keluar-keluar masjid lagi. Ya, mandi, wudu disiapkan ya. Saja yang bisa saya sampaikan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Akhirul kalam. Aku lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.